Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi di dalam video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah tanya jawab. Jadi ada beberapa guru ya, 3 guru sih dari 3 sekolah yang berbeda Nah, seperti apa pertanyaannya dan seperti apa jawabannya itu terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Selanjutnya berasal dari SMA 110 yang menjadi tuan rumah saat ini. Tadi dari pemaparan materi yang diberikan oleh atau disampaikan oleh Bu Retno sangat bagus sekali ya. Tapi coba kita lihat di pelaksanaan sekarang itu, untuk pelaksanaan itu agak susah. Banyak implikasi dari tindakan kita yang kurang tepat, akhirnya menghasilkan yang tidak tepat juga. Contoh ya gini, sekarang ini kan masalah digitalisasi ya. Kalau kita melarang itu melanggar hak gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau kita membiarkan, itu anak nggak serius belajar ya. Dan juga bisa juga begitu dia asik dengan dunianya di chatting lah gitu ya. Jadi kita itu nggak bisa memantau semuanya gitu ya. Jadi itu saya katakan tadi, ada kalanya akhirnya guru itu ada pembiaran. Kenapa? Ada aturan-aturan yang melarang gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah disiplin, Bu ya, masalah disiplin. Disiplin itulah kan melakukan atau melaksanakan tata tertib. Nah, tata tertib sekolah itu kan sudah dirancang sedemikian. Nah, tadi Ibu katakan belum tentu tata tertib itu bisa saja melanggar, kan? Bisa saja kurang tepat. Nah, sekarang kita bagaimana solusinya supaya tata tertib sekolah itu betul-betul tidak ada yang kurang tepat gitu. Nah, kepada siapa kita berdiskusi untuk menetapkan tentang tata tertib? Karena bagaimanapun seorang anak itu bisa sukses yang kuncinya adalah disiplin. Sama seperti Jepang. Jepang itu bisa menguasai dunia, kenapa? Karena disiplin. Nah, gitu. Jadi bagaimana supaya betul-betul ada yang baku di tata tertib itu tadi, sehingga tidak contohnya tadi masalah keterlambatan. Masalah keterlambatan. Bagaimana sih tindakan yang paling tepat yang kita laksanakan? Gitu. Saya mau bertanya, ini bagaimana skema jika yang melakukan tindakan kekerasan itu adalah seorang murid terhadap guru, gitu ya? Karena kalau kita di sekolah-sekolah swasta, dalam tanda kutip ini kan income kita kan dari murid, gitu ya. Jadi murid adalah sumber pemasukan untuk sekolah. Bagaimana guru ini mendapat perlindungan jika yang melakukan itu adalah murid kepada guru? Seperti itu, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Retno bahwa ini semua untuk pencegahan ya, untuk pencegahan terjadinya kekerasan yang tadi sudah dipaparkan. Nah, mungkin saya akan menyinggung dengan apa yang disampaikan oleh salah satu bapak sebelumnya, yang dari SMA 110 mengenai tertib gitu ya, mengenai tertib. Nah, khusus tertib dulu yang saya mau sampaikan adalah kita guru bersama kepala sekolah sudah sepakat membuat tertib, tapi kita sendiri guru tidak taat terhadap tertib itu. Lalu kepada siapakah kita mengadu?
kita sampaikan kepada kepala sekolah kita juga, mungkin tidak ada jalan keluar juga. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Yang berikutnya adalah, kalau hanya fokus kepada siswa saja di sekolah terhadap pembulian, kekerasan, nah itu sudah pasti. Yang orang tua atau siswa juga bisa melaporkan kemanapun. Tapi bagaimana dengan guru? Kepada siapa lagi kita mengabdi? Kan begitu. Ya mungkin nanti sebentar ini saya akan mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Eva. Ya Bu, mohon izin nanti. Ya, mungkin itu saja Bu. Kayak kita kan gampang nyentuh anak-anak itu apa? Otaknya kan masih yang emosi. Nyentuhnya tuh gampang. Yang nyentuh susah tuh nyentuh Bapak Ibu. Otaknya udah matang semua, punya cara berpikir sendiri. Mau saya sampai kayak apapun, kalau Bapak Ibu udah ngerasa bahwa cara mendidik Bapak Ibu adalah tepat, saya bisa apa? Karena Bapak Ibu sudah beda sama anak-anak. Jadi sekarang kenapa jadi guru-guru Ibu yang bisu itu? Ya karena saya bertemunya dengan guru-guru gitu. Kalau saya bertemu sama orang tua di parenting, ya saya ngomong sama orang tua gitu. Beda lagi tuh cara saya dengan orang tua, karena orang tua dengan guru harusnya punya cara mendidik yang sama. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau terlambat emang bukan dihukum. Ini saya pernah ya nanganin anak. Bapak ibunya tukang pecel lele, tapi lumayan besar. Tapi si bapaknya terus meninggal. Dia 4 saudara, anak pertama, kelas 12. Tiap hari, kenapa? Tiap hari dia terlambat, Bapak Ibu. Tahu nggak gara-gara apa terlambatnya? Karena dia harus nganterin gerobak ibunya, nutup jam 1, nyuci piring, bantuin ibunya, dulu dilakukan bapaknya. Nah terus terlambat terus, anaknya pasrah, sekolahnya menghukum terus. Nah apakah kemudian itu akan memperbaiki kondisi? Kan enggak. Nah tidak memperbaiki kondisi kan. Nah lalu gimana caranya? Sekolah tuh bisa menghubungi dinas sosial. Kita bisa menulisnya, anak udah berhak dapat bantuan sosial. Dia harus dapat PKH, dia dapat. Jadi nanti uang itu untuk bayar orang lain sehingga dia konsentrasi belajar. Cuci piring dan dorong gerobak bisa bayar orang. Itu namanya kita memperbaiki, membantu karena kita punya kewenangan. Berikutnya, tadi yang pelaku, kalau murid gimana? Ya tak laporkan tim PPK, dia ditangani. Anak-anak orang Bu, nggak usah takut dengan kondisi itu. Kalau ibu di atas pakai aturan, di atas aturan, semua dikerjain pakai aturan, orang tua juga nggak bisa ngapa-ngapain kita. Saya pernah kok dilaporin orang tua ke polisi di SP3 juga. Aku mau polisi karena saya menanganinya dengan tepat, sesuai aturan SOP-nya, tertulis dan lain-lain. Saya punya rekaman dan lain. Ya nggak kenapa-napa. Anak juga harus diajarin, uang bukan segalanya. Jadi Bapak Ibu percaya diri aja. Ya kita itu ketika takut berpikir, kita ubah cara berpikir kita. Kalian murid, tugas saya adalah mendidik kalian juga. Nah untuk menghormati tadi terakhir. Nah berikutnya tata tertib itu Bapak Ibu, yang penting itu sebenarnya ini kan tadi udah bikin tata tertib, udah bagus-bagus, versi siapa? Pernah nanya anak-anak? Pernah anak-anak ditanya pasal demi pasal? Pernah anak-anak ditanya masukannya apa untuk tata tertib? Kita tuh senangnya bikin aturan yang kita pikirkan. Pokok baik mau anak terus anak-anak ngelakuin, tapi anaknya gak pernah ditanya dia sebenarnya kayak mau seperti apa. Oh kok ditanya anak nanti dia ngawur? Enggak Bapak Ibu. Ini untuk kebaikan bersama, kira-kira aturan apa yang mau rule-nya seperti apa yang kita mau bangun. Anak-anak juga bisa diajak bicara, apalagi anak SMA, kecuali anak TK. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan tadi teladan ya. Buat saya teladan penting dan harus menjadi budaya sekolah. Ini guru mana ini, guru bahasa Inggris salah satu SMP di Cilincing. Dia bikin kesepakatan sama anak muridnya. Pokok kalau masuk kelas harus bersih. Kalau nggak bersih saya nggak ngajar. Suatu hari dia masuk, ini banyak sampah, ayo bersihkan. Anak-anak gak ada yang bergerak. Terus dia bilang, saya ke ruang guru, panggil saya kalau kelas udah bersih. Anak-anak pas dia keluar ada gini, udah nggak usah kita bersih, jadi dia nggak masuk. Karena kesepakatannya Bapak Ibu sendiri yang bikin. Tidak bicara dengan anak apa maunya dan tujuannya apa. Tapi harus gini, pagi aduh ini kok kelasnya kotor ya. Ayo coba semua berdiri, ibu juga ambil sampah, ayo semua lihat mejanya ambil, lalu konsisten. Tiap pagi, masih ada sampah, ayo kita ambil. Ibu bapak bergerak juga. Guru-guru lain harus ngelakuin. Sampai anak-anak ngerasa gini,
kebiasaan. Terus yang kedua, enak ya kalau kelasnya bersih, karena mungkin di rumah mereka, emang mereka dari daerah yang kumuh ya, mungkin nggak ngerti arti kebersihan. Jadi kita ciptakan, rasakan. Jadi ketika ngerasain, anak bisa. Jadi kayak gitu, jangan pernah bikin kesepakatan dari kita. Itu namanya bukan sepakat, sepakat itu dua pihak. Oke, demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Retno, Bapak Ibu. Oke ya, demikian sesi tanya jawab dalam kegiatan seminar dalam rangka pembinaan pengurus MGMP dari 19 mata pelajaran yang sekolah-sekolahnya berada di wilayah 2 Jakarta Utara. Semoga ini bermanfaat ya. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.